Sektor telekomunikasi di Indonesia ada dalam fase yang semakin matang. Karena itu inovasi bisnis menjadi kunci untuk bisa terus bertumbuh. Untuk itu PT Telkom Indonesia Persero Tbk terus melakukan transformasi. Saat ini terdapat sejumlah strategi yang dijalankan untuk merespons perubahan di lingkungan bisnis seiring kemajuan teknologi. Beberapa transformasi yang sedang dijalankan Telkom antara lain menyasar bisnis data center hingga pembentukan anak usaha baru yang fokus pada pengembangan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan tren berkembangnya perekonomian di tanah air yang mengarah ke digitalisasi. Khusus bisnis data center, Telkom memberikan perhatian cukup besar karena sektor ini pertumbuhan tahunannya terbilang tinggi hingga mencapai 30%. Bisnis ini juga berpotensi besar dan diprediksi menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Telkom sehingga diharapkan dapat menopang pendapatan perseroan. Di samping itu, Telkom juga sedang mengembangkan berbagai platform digital seperti teknologi cloud, artificial intelligence atau AI, hingga big data. Berbagai pengembangan bisnis ini diharapkan dapat bermanfaat dan mendorong digitalisasi ekonomi termasuk kalangan pelaku UMKM. Untuk memperkuat pengembangan bisnisnya, selain membangun sendiri infrastrukturnya, Telkom juga bermitra dengan pihak lain. Hal ini dilakukan guna menghadirkan solusi bagi internal maupun konsumen. Dengan berbagai upaya transformasi ini, Telkom akan memperluas cakupan bisnisnya hingga menjadi perusahaan digital telekomunikasi terdepan yang berkontribusi bagi masyarakat. Halo Pak Riri, apa kabar? Baik kabar. Pak, kinerja dari Telkom mengalami peningkatan di tahun 2022. Boleh dijabarkan Pak, kinerjanya seperti apa? Kemudian apa saja yang menjadi pendukung, kontributor utama peningkatan dari kinerja Telkom di full year 2022? Jadi kalau tahun tahun buku 2022, kita mencatat pendapatan 147,31% atau tumbuh 2,9% dari tahun lalu. Kemudian di EBITDA kita mencatat 78,99 triliun atau tumbuh 3,7%. Dan di operating net income kita mencatat 25,86 triliun atau tumbuh 7,7% dibanding tahun lalu. Nah, untuk kedepannya kita harapkan di top line-nya kita masih bisa tumbuh kira-kira mid single digit lah gitu. Mid single digit tadi di sekitar tengah-tengah, mungkin sekitar ya 5%-an gitu ya. Kalau yang paling besar itu tahun lalu masih dari IndiHome, pertumbuhan juga paling besar. Kemudian yang lainnya adalah ada wholesale, ada enterprise. Lantas bagaimana Pak dengan kuartal 1 tahun 2023 ini? Kuartal 1 kita masih mencatat pertumbuhan meskipun masih lebih, karena kuartal 1 selalu begitu, jadi agak lebih slowing down gitu karena baru mulai gitu, kayak instansi juga baru mulai belajar, tapi juga nanti semakin ke sana akan semakin baik lah gitu. Sejauh mana perkembangan spin-off dari IndiHome dengan Telkom dan IndiHome dengan Telkomsel, Pak? Tahun 2020 kemarin itu sebenarnya yang satu hal yang tadi yang kinerja keuangan gitu. Tapi ada satu lagi yang kita juga cukup gembira gitu adalah kita sudah mencanangkan transformasi, dikenal dengan 5 bold moves gitu ya, ada 5 program transformasi dan itu berjalan dengan baik gitu ya di tahun lalu. Bahkan salah satu yang transformasi yang cukup penting adalah memindahkan IndiHome dengan ke Telkomsel. Jadi menggabungkan antara IndiHome atau fixed broadband dengan mobile broadband atau yang dikenal dengan fixed mobile convergence atau FMC. Ini yang memang merupakan salah satu juga program yang dicanangkan oleh Pak Menteri, oleh Kementerian BUMN, dan alhamdulillah transaksi sudah kita mulai tahun lalu, tapi kita bisa closing selesai di awal April kemarin, dan alhamdulillah lagi bahwa di RUPS kemarin transaksi ini atau inisiatif ini juga sudah disetujui oleh pemegang saham independen. Itu suatu yang luar biasa. Nah, kita akan fully closing nanti di akhir Juni, dan harapan kita per 1 Juli itu adalah legal day one. Artinya officially IndiHome itu sudah berpindah ke Telkomsel. Nah, ini menjadi salah satu milestone penting kita di 5 bold moves ini. Tanggal berapa? 1 Juli. Rencana 1 Juli kita kita menyebutnya legal day one. Artinya itu hari pertama di mana IndiHome itu secara resmi pindah ke Telkomsel. Nah, selanjutnya nanti
Telkomsel akan fokus menangani B2C, sedangkan Telkom sendiri akan fokus menangani B2B. Menghadapi perkembangan teknologi yang kian pesat, PT Telkom Indonesia Persero Tbk terus berupaya meningkatkan kapasitasnya sebagai salah satu perusahaan berbasis digital. Berbagai upaya dilakukan oleh emiten berkode saham TLKM ini dengan meluncurkan sejumlah inisiatif memanfaatkan core kompetensi perseroan di sektor komunikasi dan digital. Sejumlah strategi dikembangkan Telkom bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih baik guna menunjang aktivitas ekonomi di masyarakat. Dalam menjalankan strateginya, Telkom menetapkan 5 program, yakni yang pertama Fixed Mobile Convergence atau FMC, yang diantaranya menggabungkan bisnis IndiHome ke Telkomsel. Kedua, mengembangkan Infraco untuk infrastruktur teknologi. Ketiga, mengkonsolidasikan data center. Keempat, B2B Digital IT Service Co. untuk memperkuat layanan digital, dan kelima, Digico yang akan fokus pada segmen B2B dan B2C. Mengutip data yang dirilis perusahaan, selama 3 tahun terakhir hingga Oktober tahun lalu, Telkom telah memiliki 171.654 km serat optik yang menjangkau 499 ibu kota, kabupaten, dan kota. Infrastruktur ini didukung oleh 2 satelit yang memiliki 109 transponder, 255.107 base trans receiver station Telkomsel, dan 36.787 menara telekomunikasi. Di samping itu, Telkom juga memiliki platform digital seperti 27 fasilitas data center, diantaranya 22 di domestik dan 5 di luar negeri. Sementara itu, terkait penguatan ekosistem digital, Telkom terus memberikan kemudahan dan pengalaman terbaik bagi masyarakat dengan meluncurkan sejumlah platform digital, diantaranya Padi UMKM yang ditujukan untuk pelaku UMKM, kemudian Agree untuk sektor pertanian dan perikanan, Logi untuk layanan bisnis logistik, dan Big Box yakni platform Big Data Indonesia yang menawarkan solusi end-to-end. Apa saja yang menjadi fokus dari bisnis Telkom di tahun 2023 ini, Pak, atau ke depannya? Kita punya 3 pilar. Yang pertama adalah service kita itu di digital connectivity. Nah, ini adalah kita menghubungkan baik itu melalui jaringan terrestrial maupun seluler gitu ya, berbagai titik di Indonesia ini gitu, termasuk ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua adalah kita sebut dengan digital platform, ada data center, ada cloud, AI, big data, dan sebagainya, yang ini juga akan sangat bermanfaat nantinya untuk mendorong agar katakanlah fasilitas digital bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ketiga adalah yang kita sebut dengan digital service, itu kira-kira simpel aplikasi lah gitu. Nah, ini yang Telkom ada sebagian yang kita bangun sendiri, ada sebagian kita yang kerjasama dengan pihak lain, yang nantinya itu bersama dengan tadi digital platform dan connectivity tadi akan menjadi suatu solusi yang kita harapkan dapat membantu baik itu instansi pemerintah, perusahaan maupun UMKM untuk menjadi bagian daripada potensi digital ekonomi di Indonesia yang demikian besar. Tanpa itu semua, pasar yang demikian besar itu akan lebih banyak dimanfaatkan oleh pemain dari luar. Bagaimana peran dan dukungan Telkom dalam mendukung digitalisasi demi meningkatkan ekonomi digital di Indonesia? Di strategi atau rencana jangka panjang perusahaan itu kita sudah siapkan dengan mindset memang Indonesia ini kita yakini negara yang boleh bilang greenfield ya untuk pertumbuhan di digital, terutama di digital ekonomi. Jadi bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa pertumbuhan digital ekonomi kita itu ke depan di tahun 2030 bisa 4.500 triliun dan sebagainya gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi GDP kita, pertumbuhan di ekonomi itu bisa 8 kali lipat lebih cepat. Jadi ada total 5, satu FMC, Fixed Mobile Convergence, yaitu penyatuan antara IndiHome dengan Telkomsel. Yang kedua adalah Infraco atau pembentukan anak usaha baru yang fokus kepada infrastruktur nanti untuk sharing. Yang ketiga adalah B2B IT service. Jadi menjawab tadi karena pertumbuhan kita ini ke depan kita yakini
selain broadband atau connectivity adalah B2B IT service, karena masih banyak solusi-solusi yang memang dibutuhkan oleh baik itu oleh instansi pemerintah, oleh perusahaan maupun oleh UMKM gitu. Nah, itu yang Telkom akan fokus ke situ. Itu suatu hal yang baru, memang tidak mudah, tetapi kita berkeyakinan bahwa opportunity di situ cukup besar gitu ya, sehingga kita harus masuk kepada pusat pertumbuhan yang baru. Nah, berikutnya adalah data center. Jadi kita sudah bentuk anak usaha kita yang fokus ke data center. Nanti semua data center yang dimiliki di grup ini akan kita satukan ke situ. Nah, hari ini kita sudah selesai konsolidasinya untuk data center yang berlokasi di Indonesia. Semua sudah kita alihkan dari anak usaha kita dari Sigma menuju ke TDE, nama subsidiary kita yang fokus data center. Nah, kemudian yang di luar negeri sedang dalam proses, terutama di Singapura masih dalam proses karena kebetulan di sana juga sedang berlangsung tender gitu, yang kita nggak ingin mengganggu itu. Nah, data center ini sebenarnya ada dua tujuan utama. Pertama, memang bisnis data center pertumbuhannya cukup tinggi, bisa annual itu bisa sekitar 30% gitu. Kedua adalah valuasinya juga jauh lebih tinggi dibanding telco. Jadi multiple EBITDA-nya jauh lebih besar, karena itu kita harapkan dengan adanya fokus ke data center ini, satu, layanan kita lebih bagus, lebih digarap dengan benar gitu ya, dan bisa comparable dengan data center yang kelas global gitu ya. Nah, selain itu juga tadi menjadi sumber pertumbuhan bisnis kita, tidak hanya di revenue, tapi juga di valuasi, karena multiple EBITDA-nya cukup tinggi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencapai dua-dua. Karena kita punya target kan tumbuh di valuasi yang diwujudkan dengan harga saham, dan kita juga tumbuh di EBITDA gitu. Tadi Bapak sempat mengungkit juga atau membahas mengenai AI. Seperti apa penerapan AI di Telkom nantinya? Nah, AI ini ada beberapa hal ya. Pertama, kita memang juga kerja dengan partner kita yang kebetulan saya belum bisa sebutkan sekarang, tapi memang salah satu pemain AI yang cukup besar gitu ya. Bentuknya macam-macam, bisa salah satu adalah bisa menjadi solusi bagi berbagai perusahaan yang membutuhkannya. Nah, kedua, kita juga sebenarnya juga sudah mulai menggunakan AI secara internal ini, dan itu memang lebih efisien. Jadi saya ambil contoh adalah mengelola NOC, operation center kita. Beberapa itu kita sudah pakai AI, sehingga beberapa sudah sebenarnya kayak otomatis gitu, jadi tanpa orangnya itu tetap dipakai, tapi dia dari handphonenya gitu, sehingga orang nggak harus duduk di tempatnya sampai katakanlah 3 shift 24 jam sehari itu, tapi mereka lebih nyaman karena beberapa yang sifatnya rutin dan predictable itu bisa dilakukan oleh pakai AI gitu. Jadi orangnya bisa ngerjain hal yang lain yang memang lebih penting lah gitu. PT Telkom Indonesia Persero Tbk terus memperkuat fokusnya di pasar business to business atau B2B dengan menjalin kemitraan baru melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International atau TELIN. Di sektor ini, TELIN baru saja mengumumkan kemitraan strategis dengan Xpereo, yakni perusahaan penyedia layanan global yang fokus pada Intelligent Internet Connectivity. Kemitraan TELIN dengan Xpereo diyakini akan meningkatkan solusi Software Defined Wide Area Network atau SD-WAN yang memungkinkan jangkauan global komprehensif bagi pelanggan di lebih dari 195 negara. TELIN akan menawarkan layanan SD-WAN kepada pangsa pelanggan yang lebih luas di seluruh Indonesia, sekaligus semakin memperkuat posisinya sebagai pemain global di industri telekomunikasi. Direktur Penjualan Enterprise Asia Pasifik Xpereo Eric Wong mengatakan pihaknya mendukung perusahaan multinasional untuk terus terkoneksi. Melalui kemitraan ini, Xpereo dapat memastikan untuk menghadirkan jaringan yang sesuai dengan harapan pengguna dan kebutuhan bisnis. Bersama TELIN, Xpereo juga menawarkan platform konektivitas yang kuat, andal, dan cepat kepada pelanggan global di seluruh Indonesia. Eric berharap kemitraan dengan TELIN dapat memberikan pengalaman pelanggan kelas dunia. Sementara itu, Direktur Komersial TELIN Karisma mengatakan,
Kerjasama dengan Expereo dapat menggabungkan keandalan keahlian dari dua perusahaan sehingga memberikan solusi SD1 kepada pelanggan dengan cakupan yang lebih komprehensif, kinerja superior, dan keamanan terbaik. Beberapa manfaat utama solusi talent hasil kerjasama dengan Expereo antara lain yang pertama, cakupan global yang luas hingga lebih dari 195 negara. Yang kedua, mampu meningkatkan kinerja jaringan dengan koneksi berkualitas tinggi. Ketiga, memperluas skala dan fleksibilitas saat melakukan ekspansi. Manfaat lainnya adalah fitur keamanan yang lebih kuat dan terakhir, kemampuan pengelolaan infrastruktur SD1 yang berkelanjutan. Penguatan sektor B2B oleh Telkom Indonesia diharapkan menjadikan ekosistem digital yang dibangun perusahaan telekomunikasi plat merah ini semakin kuat. Lebih jauh lagi, penguatan di sektor ini bisa membawa transformasi Telkom menjadi perusahaan berbasis digital services bisa berjalan lebih cepat. Selain itu, Telkom juga terus menumbuh kembangkan inovasi melalui Amuba dan juga Indigo ya Pak ya, serta fokus berinvestasi pada perusahaan rintisan melalui MDI gitu. Nah, boleh dijabarkan ini seperti apa Pak? Salah satu pilar kita adalah digital service aplikasi. Nah itu memang kita meyakini bahwa kita ini kan transformasi dari telco menjadi digital telco. Tetap core kompetensi kita tuh berawalnya dari telco. Nah semakin kita ke arah digital platform apalagi ke service, itu kita butuh untuk kerjasama dengan pihak lain dalam berbagai bentuk. Bisa partnership gitu ya, B2B gitu, kerjasama B2B, bisa juga ada capital gitu, hari kita ikut gitu invest gitu ya di situ. KMDI itu kita ikut invest melalui startup gitu ya. Nah nantinya yang kita harapkan tidak hanya sekedar capital gain apa yang kita invest, tetapi juga ada sinergi lain. Misalnya bentuk sinergi adalah solusi yang disediakan oleh startup ini kan bisa juga menjadi berkaya produknya Telkom. Kita ikut jualan itu sehingga nantinya kita dapat juga selain tadi capital gain juga dapat revenue dari situ. Nah kita memang menjadi salah satu misi Telkom adalah bagaimana kita bisa mengorkestrasi para pelaku digital di sini gitu ya. Jadi salah satunya startup gitu. Jadi di MDI. Tidak tutup kemungkinan nanti kita juga mungkin akuisisi perusahaan lain yang memang kita yakini dapat mengisi berbagai celah kompetensi yang memang belum kita miliki. Ini tidak tutup. Nah salah satu memang MDI. MDI adalah cucunya Telkom yang dia menjadi CVC. Jadi dia mengelola dana dari Telkom untuk invest di berbagai startup. Saat ini mereka sudah invest kurang lebih dari 54 perusahaan. Mereka ini juga mengelola dana dari pihak lain melalui kerjasama gitu ya, melalui MDI yang ada di luar gitu. Total dana yang dikelola MDI kira-kira mungkin saat ini mendekati 1 billion lah, billion dolar US dollar, 1 miliar. Keep growing gitu ya, udah mendekati seperti di situ. Apa saja sih Pak yang menjadi tantangan dari industri ataupun bisnis Telkom saat ini? Jadi meskipun pandemi ini, ketika pandemi ada itu ada baik dan buruknya sih. Ketika ada itu adalah orang banyak di rumah, idiom kita jadi lebih bagus karena banyak dipakai di rumah. Nah tapi mobilnya agak berkurang gitu. Nah setelah pandemi memang lebih bagus setelah pandemi, karena setelah pandemi ini orang lebih mobile, dan lebih spending ya. Dulu yang paling terasa adalah ketika pandemi adalah di segmen enterprise, karena enterprise banyak yang libur itu yang untuk sementara waktu tutup gitu ya. Nah nanti sekarang udah mulai beroperasi. Nah tantangan di telco ini banyak. Salah satunya adalah memang layanan ini kalau kita lihat per unit price-nya itu cenderung menurun. Ini di mana-mana terjadinya. Nah kita diuntungkan karena di Indonesia ini adalah itu terjadinya beberapa tahun setelah negara lain terjadi. Nah ini yang buat kita harus tetap efisien gitu. Nah sementara trafficnya tetap tumbuh. Artinya apa? Artinya kita tetap perlu invest. Karena kita di satu sisi revenue kita pertumbuhannya tertekan gitu ya. Nah tapi kita perlu invest. Nah sehingga otomatis akan menekan margin, menekan pertumbuhan kita gitu. Nah itulah yang kemudian kita harus cari cara. Pertama bagaimana kita bisa memanage ini. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat terobosan
dan termasuk juga adalah mencari sumber pertumbuhan baru. Itulah yang salah satu yang melandasi kenapa kok kita tuh ada FMC tadi, terus kita fokus ke B2B, Telkomsel di B2C, di broadband gitu. Itu salah satu adalah bagaimana kita bisa tetap mengelola yang ada sekarang dengan lebih baik gitu ya, tetap tumbuh, tetap menguntungkan, tapi juga kedepannya kita bisa mendapatkan sumber pertumbuhan baru kita agar perusahaan ini terus bertumbuh dan sustainable. Bapak tadi berbicara mengenai peningkatan investasi. Nah, Telkom kan juga berinvestasi di GoTo nih, Pak. Kira-kira peluangnya akan seperti apa? Apa yang membuat Telkom optimis dengan GoTo atau Gojek Tokopedia? Kita diinvest di GoTo itu bukan hanya mencari capital gain, tapi kita juga mencari sinergi antara GoTo dengan Telkomsel terutama. Dan sejauh ini sinergi terus berjalan. Bahkan tahun lalu aja kita membuka revenue, tambahan revenue di sinergi GoTo itu sekitar 1,4 triliun rupiah di Telkomsel. Tahun ini tumbuh, kita perkirakan nilai sinergi akan 25% lebih tinggi lah. Gitu. Jadi itu yang kita yakini, dan GoTo sendiri juga saya lihat dia memang banyak hal yang tersolusikan dengan adanya GoTo. Jadi saya yang yakin bahwa GoTo itu akan tetap banyak digunakan oleh banyak orang. Dan kalau lihat, saya belum lihat hari ini, lihat yang closing minggu lalu kan naik 34% kan. Jadi ya itu menunjukkan salah satu kredibilitas dari GoTo inilah gitu ya. Terima kasih Pak Riri, sukses selalu untuk Telkom dan juga untuk Pak Riri serta tim. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih sama-sama.